Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai e-katalog lokal. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bovendigul, Abdullah Karapesina, mengungkapkan apresiasinya yang mendalam terhadap kegiatan pembinaan dai dan imam yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Papua Selatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmase dapat kembali hadir dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Rabu 4 September 2024. Itulah dua berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Kita ke berita yang pertama. Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai e-katalog lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pemangku dalam memanfaatkan e-katalog lokal untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan transparan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan pengadaan yang semakin kompleks, katalog elektronik kini hadir sebagai solusi tepat untuk mengembangkan e-government procurement dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yang bersih dan transparan. Katalog elektronik diharapkan mampu menjawab tantangan pengadaan modern dan mendukung kebijakan pemerintah terkait penggunaan produk dalam negeri. Katalog elektronik merupakan platform yang memfasilitasi proses pengadaan barang jasa secara digital. Kehadirannya tidak hanya mempermudah aksesibilitas informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam setiap transaksi pengadaan. Dengan sistem ini, diharapkan seluruh proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan akuntabel. Dalam sambutannya, staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM Setda Bovendigul, WMP Hutubesi mengatakan, katalog elektronik hadir menjadi media yang tepat untuk mengembangkan e-government procurement dengan menjawab tuntutan pengadaan yang berkembang pesat di era modern saat ini, dengan tetap menjaga pilar pengadaan yang bersih dan transparan. Saat ini pemerintah sangat konsen dengan penggunaan produk dalam negeri. Presiden RI Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 agar pemerintah pusat maupun daerah menggunakan produk dalam negeri, serta menghentikan pembelian barang impor dan membeli barang lokal untuk meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri. Dalam mengembangkan e-government procurement dalam menjawab tuntutan pengadaan yang berkembang pesat di era modern saat ini, dengan tetap menjaga pilar dan pengadaan yang bersih dan transparan. Saat ini pemerintah sangat konsen dengan penggunaan produk dalam negeri. Presiden RI Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 agar pemerintah pusat maupun daerah menggunakan produk dalam negeri serta menghentikan pembelian barang impor dan membeli barang lokal yang untuk meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri. Staf ahli juga mengungkapkan pentingnya penggunaan e-katalog lokal dalam mendukung pengadaan yang efisien dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Melalui e-katalog lokal, kita dapat mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa dengan lebih efektif dan transparan. Ini juga merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai produk dalam negeri dan menghentikan pembelian barang impor. WMP juga menambahkan, melalui bimbingan teknis ini, dirinya berharap semua pihak yang terlibat dapat memanfaatkan e-katalog lokal secara maksimal, sehingga proses pengadaan di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembentukan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengarahkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan menghentikan pembelian barang impor. Instruksi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung produk-produk lokal dan mempromosikan penggunaan barang buatan dalam negeri. Dengan adanya tim P3DN,
proses pengadaan dapat lebih fokus pada produk dalam negeri dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian. Dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai e-katalog lokal, staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM Setda Bovendigul, WMP Hutu Besi mengatakan, dalam instruksi Presiden dijelaskan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk menyusun strategi sehingga jumlah produk dalam negeri yang tayang pada katalog elektronik baik lokal, sektoral, dan nasional mencapai 1 juta produk. Untuk itu perlu didorong percepatan penayangan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi agar dapat tayang pada katalog sektoral dan katalog lokal. Dalam instruksi Presiden tersebut juga dijelaskan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri, menyusun strategi sehingga jumlah produk dalam negeri yang tayang pada katalog elektronik, baik lokal, sektoral, dan nasional mencapai 1 juta. WMP juga menambahkan, untuk itu agar seluruh perencanaan pengadaan dapat dipantau, seluruh belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP dan mengisi e-kontrak pada sistem pengadaan secara elektronik, mengalihkan proses pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat dukungan terhadap produk dalam negeri, meningkatkan partisipasi usaha lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru. Upaya ini merupakan bagian dan strategi nasional untuk memajukan ekonomi domestik dan memastikan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan lebih efisien dan transparan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bovendigul, Muhammad Iqbal Bakhtiar menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diwajibkan untuk membelanjakan produk APBD melalui e-katalog. Peraturan Presiden yang berlaku saat ini secara tegas mengatur bahwa semua OPD harus menggunakan e-katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini adalah langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Saat ditemui Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Muhammad Iqbal Bakhtiar, Peraturan Presiden yang berlaku saat ini secara jelas mewajibkan semua OPD untuk menggunakan e-katalog dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Jika produk yang dibutuhkan tidak tersedia di e-katalog atau harganya lebih tinggi dibandingkan yang terdaftar, barulah OPD dapat melakukan pengadaan di luar e-katalog.
Namun ia mengakui adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini di Kabupaten Bovendigul, di mana menghadapi masalah di lapangan yang masih banyak OPD dalam proses pengadaan tidak memiliki bukti kontrak atau bukti untuk pertanggungjawaban. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diusung oleh peraturan Presiden. Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu disebutkan bahwa wajib membelanjakan produk dan menayangkan sertifikat produk. Kalau kata wajib menurut surat edaran KPK, maka sebenarnya OPD ini membelanjakan uang atau APBD itu melalui katalog. Ketika tidak tersedia di katalog atau misalnya lebih mahal di katalog, boleh membelanjakan di luar dari katalog. Tetapi ketika ada tersedia di katalog yang lebih murah, wajib membelanjakan. Karena kenapa? Yang terjadi saat ini, apalagi khususnya pemerintah Kabupaten Bovendigul, kadang di OPD, BPK, pejabat pengadaan melaksanakan proses pengadaan jasa itu dengan sampai pada akhirnya itu tidak ada bukti kontrak atau yang bisa Muhammad Iqbal mengingatkan bahwa keberadaan e-katalog sebagai platform yang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. E-katalog memungkinkan seluruh proses pengadaan tercatat secara sistematis dan transparan. Dirinya berharap semua OPD dapat mematuhi ketentuan ini agar pengadaan barang dan jasa menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem administrasi pengadaan di OPD untuk memastikan bahwa setiap transaksi pengadaan memiliki bukti kontrak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta seluruh OPD dapat segera beradaptasi dengan sistem e-katalog. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Bovendigul juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan ini, demi meningkatkan kualitas pengadaan dan penggunaan anggaran pemerintah dengan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi. Diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bovendigul, Muhammad Iqbal Bakhtiar menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai e-katalog lokal yang dilaksanakan ini merupakan langkah konkret dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pelaku usaha lokal mengenai cara memanfaatkan e-katalog lokal sebagai platform untuk mendaftar dan menampilkan produk mereka. Dengan demikian, pelaku usaha terutama dari sektor UMKM dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ditemui, Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Bovendigul Muhammad Iqbal Bakhtiar mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang bertujuan untuk memprioritaskan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dirinya juga mengacu pada surat edaran KPK nomor 14 tahun 2022 tentang pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui implementasi e-katalog, serta peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait dengan kegiatan e-katalog ini, dasarnya yang pertama yaitu instruksi Presiden nomor 2 yang disebutkan tadi pada saat pembukaan laporan ketua panitia, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2002 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri, usaha kecil, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka gerakan Bangga Buatan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu surat edaran KPK Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 14 tahun 2022 tentang implementasi katalog dalam rangka pencegahan korupsi.
Kemudian yang ketiga tadi juga disebutkan ada dasar Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu disebutkan bahwa wajib membelanjakan produk dan menayangkan. Iqbal juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dengan memberikan akses yang lebih baik kepada produk lokal dan produk UMKM dalam pengadaan pemerintah. Dengan adanya e-katalog lokal, dirinya berharap dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik korupsi. Sehingga ini juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bovendigul, Abdullah Karapesina, mengungkapkan apresiasinya yang mendalam terhadap kegiatan pembinaan dai dan imam yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menurut Abdullah Karapesina memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dakwah di Kabupaten Bovendigul. Pembinaan dai dan imam yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Papua Selatan ini sangat penting untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas para dai dan imam dalam penyampaian pesan-pesan Islam yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat. Inisiatif MUI Provinsi Papua Selatan dalam mengadakan kegiatan pembinaan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mengasah keterampilan para dai dan imam dalam menyampaikan dakwah dengan lebih efektif. Saat ditemui, Ketua MUI Kabupaten Bovendigul, Haji Abdullah Karapesina, sangat mengapresiasi kegiatan pembinaan dai dan imam yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Papua Selatan karena kegiatan ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul sejak dibentuknya Provinsi Papua Selatan. Dan diharapkan dengan adanya pembinaan dapat memberikan hal yang positif bagi seluruh dai dan imam di Kabupaten Bovendigul. Dan workshop pembinaan para dai di Kabupaten Bovendigul ini, di mana kerjasama kami Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bovendigul, dan kegiatan ini sangat positif, di mana pertama kali terbentuknya Provinsi Papua Selatan dan Majelis Ulama Provinsi Papua Selatan pertama kali melaksanakan kegiatan workshop pembinaan dai di Kabupaten Bovendigul. Harapan kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bovendigul, ini suatu momentum yang tepat
di mana dari seluruh kabupaten yang ada di Papua Selatan di sini pertama kali kami laksanakan di sini di Kabupaten Bovendigul. Abdullah juga mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara MUI Kabupaten Bovendigul dan MUI Provinsi Papua Selatan, di mana kegiatan ini dibiayai oleh MUI Provinsi Papua Selatan dan kegiatan diikuti oleh peserta dari Distrik Mandobo, Jair, serta milik tanah. Dan kegiatan pembinaan ini mencakup berbagai materi yang diberikan oleh MUI Provinsi Papua Selatan. Abdullah Karapesina berharap agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diterapkan secara langsung oleh para peserta dalam aktivitas dakwah sehari-hari mereka, dan seluruh peserta dapat membawa pulang ilmu dan pengalaman yang berharga dari kegiatan ini dan segera mengimplementasikannya di lapangan. Dengan demikian, dakwah yang dilakukan akan lebih berdampak dan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik serta menjadi langkah awal dalam peningkatan kualitas dakwah di wilayah tersebut. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dok semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nup Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nup Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Kresya Bermasih, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.